Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bismillah, insyaallah pada kesempatan kali ini Ana Hudzaifah Ibnu Anwar, NIM 2022-03-2285 akan mengkisahkan ya perang besar, ya perang pertama oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, yaitu perang Badar. Bismillah, ketika Rasulullah SAW dan pasukannya sampai di dekat Safra atau suatu daerah di dekat Badar, beliau mengutus Basbas dan Adi bin Abi Zaghba ke Badar. Keduanya disuruh mencari informasi tentang Abu Sufyan dan rombongan dagangnya. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa beliau SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga keluar untuk tujuan ini. Keduanya bertemu dengan seseorang yang sudah tua. Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang pasukan Quraisy. Orang tua itu mau menjawab asalkan mereka berdua memberitahu dari mana asal mereka. Keduanya setuju. Rasulullah SAW memintanya agar bercerita lebih dahulu. Orang itu menjelaskan bahwa ia mendengar berita tentang Muhammad SAW dan para sahabatnya telah berangkat pada hari ini. Dan ini, jika si pembawa berita itu benar, berarti mereka sekarang sudah sampai di tempat ini dan ini. Dan jika si pembawa berita tentang pasukan Quraisy juga jujur, berarti mereka sekarang berada di tempat ini dan ini. Setelah menyelesaikan ceritanya, orang itu bertanya, dari mana kalian berdua? Maka Rasulullah SAW menjawab, kami berasal dari air. Kemudian keduanya meninggalkan orang tua itu yang masih bertanya, dari air? Apakah dari air Irak? Mereka berdua itu pun bertanya dengan diri mereka sendiri. Sore harinya Nabi Muhammad SAW mengutus Ali, Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum beserta sekelompok sahabat lainnya untuk mengumpulkan data-data tentang musuh. Di sekitar sumur Badar, rombongan ini menemukan dua orang yang bertugas mengambil air untuk pasukan Mekah. Mereka membawa dua orang ini ke Rasulullah SAW yang saat itu sedang sholat. Lantas mereka mulai mengorek keterangan dari keduanya. Dua orang ini mengakui bahwa mereka pemberi minum pada pasukan Mekah. Namun para sahabat tidak mempercayai mereka. Para sahabat mengira keduanya adalah anak buah Abu Sufyan. Lalu mereka memukuli keduanya hingga mau mengaku bahwa mereka anak buah Abu Sufyan. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau SAW mengingatkan para sahabatnya karena mereka telah memukul keduanya saat jujur dan membiarkan mereka saat berdusta. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya tentang posisi pasukan Mekah. Mereka menjawab, mereka di belakang bukit di Udwatul Quswa. Kemudian beliau bertanya tentang jumlah pasukan Mekah, akan tetapi dua orang ini tidak bisa menyebutkan jumlah pastinya. Namun keduanya menyebutkan jumlah unta yang mereka sembelih setiap harinya, yaitu antara 9 sampai 10. Dari sini Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa jumlah mereka antara 900 sampai 1000 pasukan. Dua orang ini juga menyebutkan bahwa di antara pasukan itu ada beberapa tokoh Mekah. Dalam kitab Rahiqul Makhtum disebutkan beliau bertanya dua orang ini, siapa sajakah pemuka Quraisy yang ikut? Mereka menjawab, Utbah dan Syaibah. Keduanya anak Rabi'ah, Abul Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khulaid, Al-Haris bin Amir, Taimah bin Adi, An-Nadhr bin Haris, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan lainnya. Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabatnya, Mekah telah mencampakkan para tokohnya ke hadapan kalian. Lalu beliau SAW menunjukkan beberapa tempat yang akan menjadi tempat tewasnya beberapa tokoh Quraisy. Malam itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan untuk mensucikan kaum muslimin dan meneguhkan telapak kaki mereka di atas bumi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla jadikan hujan tersebut sebagai bencana yang besar bagi kaum musyrikin. Tentang ini Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'al yutahhirakum bih wa yudhiba 'ankum rijzas syaitani wal yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan setan dan untuk menguatkan kamu dan memperteguh dengan telapak kakimu. Quran surat Al-Anfal. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin saat itu adalah Allah Azza wa Jalla menjadikan para sahabat mengantuk sebagai penentram jiwa. Rasulullah SAW membawa pasukannya mendekati mata air Badar, mendahului orang-orang musyrik agar musuh tidak bisa menguasai mata air. Saat Rasulullah SAW sudah menentukan satu posisi,
Al-Habab bin Munzir radhiyallahu anhu mengeluarkan pendapatnya. Wahai Rasulullah SAW, bagaimanakah pendapat Anda tentang posisi ini? Apakah posisi ini diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita tidak boleh maju atau mundur? Ataukah ini hanya pendapat, siasat dan taktik perang saja? Beliau menjawab, ini hanya pendapat, siasat dan taktik perang saja. Al-Habab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, posisi ini kurang tepat. Bawalah orang-orang ini ke sumur yang paling dekat dengan posisi musuh. Kita kuasai sumur itu, lalu yang lainnya kita rusak. Kita membuat telaga besar, lalu kita penuhi air. Kemudian baru kita perangi mereka. Kita bisa minum sementara mereka tidak bisa. Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Habab radhiyallahu anhu, engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu. Rasulullah SAW menyetujui dan melakukannya. Ketika sudah menguasai tempat yang ditunjukkan oleh Al-Habab, Rasulullah SAW oleh para sahabat sebagai tempat beliau SAW bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dan memantau jalannya peperangan. Dan beberapa nas tentang perang Badar dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW ikut serta dalam perang. Beliau tidak terus-menerus di dalam tendanya atau tidak terus-menerus berdoa. Di antara kisah yang membuktikannya adalah ucapan Ali radhiyallahu anhu, aku memperhatikan diri kami pada saat Badar. Saat itu kami berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh dan orang yang paling susah. Dalam riwayat lain diceritakan, ketika peperangan sudah berkecamuk, kami berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling menderita. Tidak ada seorang pun yang lebih dekat posisinya dengan musyrik dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya saat perang Badar, janganlah sekali-sekali ada salah seorang di antara kalian yang maju kepada sesuatu sampai aku berada di dekat sesuatu itu. Ibnu Katsir mengatakan, sungguh beliau telah berperang dengan sungguh-sungguh. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana keduanya berjihad di tenda dengan berdoa. Mereka juga keluar memberikan motivasi untuk berperang dan mereka juga ikut berperang dengan fisik. Setelah melakukan semua persiapan fisik yang memungkinkan untuk mewujudkan kemenangan di lapangan, malam itu beliau bertadarruk atau memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menolongnya. Di antara yang beliau ucapkan adalah Allahumma jizli ma wa'adtali, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma inna tuhlik hadhil isabah min ahli islam la ta'bad fil ard. Ya Allah Azza wa Jalla, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah Azza wa Jalla, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak akan ada yang beribadah kepadamu di muka ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat ini juga disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam terus bermunajat kepada Rabbnya hingga selendang beliau jatuh dari pundak. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan mengambil selendang tersebut kemudian meletakkan kembali di pundak beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Nabi Allah Azza wa Jalla, sudah cukup engkau bermunajat kepada Rabbmu dan Allah Azza wa Jalla pasti akan memenuhi janjinya. Kemudian turunlah firman Allah Azza wa Jalla yang maknanya, idz tasta'inuna rabbakum fastajaba lakum anni mu'idtukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diberkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Surat Al-Anfal. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang tangan beliau dan berkata, cukup wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah berkali-kali memohon kepada Rabbmu. Kemudian Rasulullah SAW segera mengambil baju besi dan terjun ke medan tempur seraya membaca firman Allah Azza wa Jalla, sayuzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, Umar radhiyallahu anhu berkata, golongan manakah yang akan dikalahkan dan golongan apa yang akan dimenangkan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan, tatkala perang Badar, aku melihat Rasulullah SAW menerjang musuh dengan baju besinya. Seraya mengucapkan ayat ini, ketika itu tahulah aku maksud ayat ini. Mungkin apabila ada kekurangan itu mohon maaf datangnya dari ana, dan apabila ada lebih dan bermanfaat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, di sini Ana Hudzaifah bin Anwar akan melanjutkan kisah ya. Atau kali ini akan menggambarkan kisah perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu perang Khandaq. Bismillah, nabda. Perang Khandaq, menurut para pendapat jumhur ulama, perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Dan sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa peperangan ini berkecamuk pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah. Al-Baihaqi memandang bahwa pada dasarnya kedua pendapat ini tidak beda, karena yang berpendapat perang ini terjadi pada tahun keempat, maksudnya 4 tahun setelah Rasulullah SAW ke Madinah dan sebelum tahun kelima berakhir. Lanjut ke beberapa bab, yaitu mulai pemicu perang. Pemicu perang Khandaq ini dendam lama orang-orang Yahudi yang diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah dalam perang Bani Nadir. Mereka diusir karena mereka mengkhianati perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah SAW. Sejumlah tokoh Yahudi Bani Nadir dan Bani Wa'il seperti Salam bin Abil Huqaiq, Hayy bin Akhtab, Kinanah bin Abil Huqaiq, Hauzah bin Qais al-Wa'ili, dan Abu Ammar al-Wa'ili berangkat ke Mekah untuk mengajak kaum musyrikin Quraisy memerangi Rasulullah SAW. Mereka berjanji, kami akan bersama kalian berperang sampai berhasil menghancurkan kaum muslimin. Mereka juga meyakinkan kaum Quraisy dengan mengatakan agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad. Tentang orang-orang lain inilah Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Mereka mengimani sesembah selain Allah dan taghut, serta mengatakan kepada orang kafir atau musyrik Mekah bahwa jalan mereka lebih benar daripada orang-orang beriman. Quran Surat An-Nisa. Setelah sepakat dengan kaum Quraisy, tokoh-tokoh Yahudi ini mendatangi suku Ghatafan. Dalam pertemuan dengan tokoh Ghatafan, mereka mencapai dua kesepakatan. Yang pertama, suku Ghatafan bersedia mengirim pasukan sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan pasukan sekutu menyerang kaum muslimin. Lalu kedua, sebagai imbalannya kaum Yahudi akan menyerahkan hasil panen kurma Khaybar kepada suku Ghatafan selama setahun penuh. Kekuatan pasukan berkat kegigihan para tokoh Yahudi Bani Nadir dan Wa'il menggalang dukungan. Akhirnya sebuah pasukan sekutu berkekuatan sangat besar pun terbentuk. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa jumlah pasukan sekutu adalah 10.000 pasukan yang terdiri dari kaum musyrik Quraisy, kabilah Ghatafan, beserta kabilah-kabilah yang ikut bergabung bersama mereka. Oleh karena itu, pasukan orang-orang kafir ini terdiri dari berbagai kelompok. Maka peperangan ini disebut juga dengan Perang Ahzab atau beberapa kelompok. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan, sementara kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 saja, dan bisa jadi jumlah musuh melebihi jumlah seluruh Madinah kala itu. Persiapan kaum muslimin di Madinah. Ketika berita persekongkolan dan rencana busuk orang-orang kafir ini sampai ke Rasulullah SAW, beliau SAW langsung meresponnya dengan melakukan persiapan. Di antara persiapan itu adalah yang pertama, musyawarah. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW itu mengajak para sahabat beliau bermusyawarah tentang hal-hal yang tidak ada wahyunya dari Allah, baik berkaitan dengan peperangan atau yang semisal. Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat tentang strategi dalam perang ini. Salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum muslimin menggali Khandaq atau parit di sebelah utara Madinah yang merupakan salah satunya jalan terbuka yang bisa dilewati musuh apabila ingin memasuki kota Madinah. Ide brilian Salman radhiyallahu anhu ini disetujui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Setelah mencapai kata mufakat, akhirnya penggalian Khandaq atau parit pun dimulai. Inilah penggalian parit pertama dalam sejarah Arab. Lalu yang kedua, menggali parit. Setelah sepakat untuk menggali parit sesuai usul Salman Al-Farisi, kaum muslimin pun bergegas untuk melaksanakannya. Parit yang diharapkan bisa memisahkan kaum muslimin dengan musuh ini terus dikebut pengerjaannya supaya bisa selesai sebelum musuh datang ke Madinah. Para ulama ahli sirah berbeda pendapat tentang waktu yang dibutuhkan untuk penggalian parit ini. Berkisar antara 6 sampai 24 hari. Para sahabat sangat bersemangat dan antusias menggali parit karena Rasulullah SAW juga ikut bersama mereka, dan tidak jarang mereka meminta bantuan Rasulullah SAW untuk memecahkan batu besar yang tidak sanggup mereka pecahkan. Untuk memompa semangat para sahabat, Rasulullah berkali-kali melantunkan syair yang kemudian dijawab oleh para sahabat. Seorang sahabat Al-Barra bin Azib bercerita,
Pada waktu perang Ahzab atau Khandaq, aku melihat Rasulullah SAW mengangkat tanah parit sehingga debu-debu itu menutupi kulit beliau dari pandanganku. Saat itu beliau bersenandung dengan bait-bait syair yang pernah diucapkan oleh Ibnu Rawaha sambil mengangkat tanah. Beliau bersenandung, Allahumma laula anta mahdataitana wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilna sakinatan alaina wa thabbat al-aqdam in laqaina inna la aula qad ba'u alaina wa in aradu fitnatan abaina. Yang artinya, ya Allah, seandainya bukan karenamu maka kami tidak akan dapat petunjuk, tidak akan bersedekah dan tidak akan melakukan sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami, serta kokohkan kaki-kaki kami apabila bertemu dengan musuh. Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berlaku semena-mena kepada kami. Apabila mereka menghendaki fitnah maka kami menolaknya. Beliau menyanungkan bait-bait itu sambil mengeraskan suara di akhir. Mendengar melantunkan bait syair, para sahabat pun tidak mau tertinggal. Mereka mengatakan, Nahnu ladzina baya'u Muhammadan 'alal islami muqabaina abadan. Kami adalah orang-orang yang telah berbayat kepada Muhammad untuk setiap kepada Islam selama kami masih hidup. Ucapan ini dijawab oleh Rasulullah dengan doa, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fabarik fil ansor wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berikanlah berkah kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Demikianlah semangat kaum muslimin ketika menggali parit yang bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Untuk ukuran saat itu, dengan berbagai kendala seperti kekurangan peralatan, kurang makanan, cuaca Madinah yang sangat dingin, ditambah lagi dengan sikap orang-orang munafik yang terus berusaha mengikis semangat para sahabat. Meski demikian, semangat yang didasari iman yang kuat membuat mereka tidak pernah surut membela agama Allah dan Rasulnya. Pasca penggalian parit, Rasulullah SAW memerintahkan agar para wanita dan anak kecil ditempatkan di salah satu benteng terkuat di Madinah milik Bani Harithah. Dan beliau SAW menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk menggantikannya di Madinah selama peperangan. Kemudian Rasulullah SAW mulai menyusun strategi untuk menghadapi musuh. Beliau menyuruh para sahabat untuk membelakangi Gunung Sila, menghadapi Khandaq yang sekaligus sebagai penghalang mereka dari pasukan sekutu. Dan khulasoh pelajaran dari kisah perang Khandaq ini, yang pertama, ketauladan dan contoh yang baik dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi pengikutnya. Sebagaimana para sahabat yang terus semangat menggali parit bersama Rasulullah SAW meski mereka sangat lapar. Lalu yang kedua, disyariatkan untuk bermusyawarah demi mencari ide terbaik dalam perkara penting yang tidak ada nasnya dari wahyu. Mungkin sedikit ringkasan dari cerita Khandaq yang Ana sampaikan ini. Sekali lagi, apabila ada kekurangan itu hanya datang dari Ana dan dari syaitan, dan apabila ada kebaikan dan juga bermanfaat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ana, syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.